Jangan lawan arus. Kalau arus sungai itu jangan dilawan. Tapi juga jangan ikuti arus katanya. Tapi berselancarlah di atas arus. Jangan lawan arus, jangan ikuti arus, tapi berselancarlah di atas arus. Kalau saya bilang perubahan, jangan alergi sama perubahan, jangan sakit hati sama perubahan, jangan sakit hati sama musim corona, jangan kecewa sama musim corona. Jokowi juga bilang dari awal, jadikan bersahabatlah katanya, hiduplah berdampingan dengan corona. Dan hari ini saya mau bilang perubahan itu selalu akan membawa kita lebih baik kalau kita mau mengikuti perubahan. Saya cek di internet, itu handphone katanya pertama kali tahun sekitar 86. Itu pun teleponnya masih sebesar 3 batu bata dan masih berbentuk telepon. Saya pun belum sempat lihat itu. Jadi itu masih kayak telepon, cuma udah nggak pakai kabel. Lalu berlanjut lagi perusahaan handphone buat lagi pergerakan perubahan sampai akhirnya mungkin tahun 90-an sudah ada lagi handphone tapi masih besar. Antenanya juga masih panjang. Nah, kalau itu saya udah sempat lihat. Itu pun yang punya orang-orang tertentu. Karena belum semua orang punya handphone. Dan sekarang semua berlomba-lomba, lomba kecil, lomba tipis. Sekarang malah sudah ada handphone katanya seperti jam. Jadi tekan saja jamnya gini, langsung keluar sinarnya ke tangan kita ini. Udah disinilah kayak bentuk handphone peta dia. Jadi kita tekan saja di tangan kita ini udah bisa jadi telepon. Mungkin sebentar lagi semuanya makin serba kecil, ya. Jadi dunia saja selalu berpikir untuk berubah lebih baik dan lebih baik. Seharusnya kita anak-anak Tuhan juga harus punya perubahan ke arah lebih baik. Beberapa waktu yang lalu ada satu mobil dari Mitsubishi keluar namanya mobil Xpander. Itu bagus sekali tampilannya. Harganya nggak terlalu mahal kayak mobil-mobil mewah, tapi tampilannya udah kayak mobil mewah. Banyak orang beli Xpander sampai pabriknya kalah. Harus pesan dulu. Jadi banyak pun uang lu nggak bisa langsung kamu beli mobil. Pesan dulu berapa bulan baru bisa kamu punyai mobil itu. Kenapa? Karena pabrik Mitsubishi buat satu produk yang mereka robah menjadi satu produk yang bagus, menarik, unik, sehingga orang tertarik membeli barang itu. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mau orang tertarik melihat hidup kita, di dalam hidup kita ada Tuhan, harus kita robah setiap hari. Setiap hari harus berubah. Setiap hari harus berubah. Kapan kita harus berubah? Sekarang. Bilang kiri kanan, sekarang kita harus berubah. Saya suka kali mendengar ada orang bilang begini, nantilah setelah tahun baru saya berubah. Nanti kalau saya udah pensiun saya melayani Tuhan. Kalau udah pensiun pasti udah ada lagi nanti cucu. Nantilah saya berubah, tahun baru nanti tutus ati kuku gereja. Percayalah, kalau kita tidak mulai berubah dari sekarang, maka kita tidak akan pernah berubah. Nantilah kalau saya udah kaya raya baru saya membantu orang lain. Nantilah kalau saya udah sukses baru saya mau memberi. Kalau mau kamu mulai dari sekarang. Dari apa yang ada, dari apa yang kamu bisa. Berubah memang tidak gampang, tapi bisa. Saulus itu manusia yang paling kejam pada zamannya, sadis. Dia pun bisa berubah menjadi seorang Paulus. Apalagi kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita, apalagi anak-anak kita. Semua masih bisa berubah. Amin.
Saya rindu kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Jadi dari ayat ini kita bisa belajar 3 hal untuk kita bisa berubah. Yang pertama, untuk kita bisa berubah sama seperti Yusuf, kita harus belajar menerima kenyataan walau sulit untuk diterima. Tahun 2021 belajar jadi anak Tuhan, menerima kenyataan walau sulit untuk dimengerti. Yusuf dan Maria ini mereka anak Tuhan yang saling mengasihi Tuhan. Yusuf dikenal tulus, Maria juga sudah pasti perempuan yang baik. Mereka masa-masa tunangannya itu indah. Sudah pasti masa-masa pacaran mereka pun baik. Tapi satu kali waktu malaikat Tuhan datangi Maria, malaikat bilang, "Kamu akan mengandung melahirkan seorang anak dari Roh Kudus." Mungkin dia cerita sama Yusuf. Saya percaya Yusuf itu kalau dia berpikir normal, dia pasti panas. Mungkin Yusuf udah atur semua strategi, nanti aku akan menikah dengan Maria. Kami akan tinggal di sini. Kami akan bekerja. Udahlah Maria gak usah kerja, aku saja yang kerja. Mungkin begitu dalam pikiran Yusuf. Nanti pulang pekerjaan begini. Udah ada dalam rancangan Yusuf. Tapi waktu Yusuf tahu Maria mengandung, dan itu dari Roh Kudus, dan cerita itu belum pernah ada. Kalau udah ada, mungkin Yusuf berpikir, oh iya kayak dulu, kayak mama si Anu, oh iya bisa mengerti. Ini belum pernah ada sejarahnya ada wanita hamil gara-gara Roh Kudus. Yusuf itu panas, udah capek dia berpikir, sulit baginya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Waktu dia capek dalam posisi emosi, dalam rancangannya dia udah berencana tinggalkan aja Maria ini diam-diam karena dia baik. Gak usah permalukan lah, udahlah pergi aja lah aku. Itu Yusuf baiknya. Tapi malaikat berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya dari Roh Kudus." Yusuf akhirnya dia belajar menerima kenyataan walau sulit untuk dimengerti. Hari ini firman Tuhan ini masih relevan, belum expired, belum basi buat kita. Anak-anak Tuhan jemaat Logendak, belajar terima keadaan kita walau sulit untuk dimengerti. Belajar terima kenyataan walau sulit untuk dimengerti. Mungkin banyak perkara-perkara di tahun 2020 menyakitkan hati kita, sulit untuk dimengerti. Saya punya teman di Komisi Pusat, suaminya, istrinya. Dia sebelum tahun baru dia berdoa sama Tuhan. Tuhan ngomong jelas di hatinya. "Nakku," karena dia yang akan khotbah di malam pergantian tahun. Tuhan ngomong di hati istrinya, "Nakku, apapun yang terjadi kau harus tetap berdiri menyampaikan firman Tuhan." Kata Tuhan sama istrinya ini. Pas di malam pergantian tahun sebelum dia berkhotbah, dia dengar berita dari kampung, dari Manado, bapaknya yang pendeta juga meninggal karena COVID. Wah, dia itu antara gimana ini? Sulit baginya menerima kenyataan, meninggalkan tahun 2020 dengan duka yang mendalam. Tapi apa yang dia bilang? Enggak, aku harus tetap berdiri menyampaikan firman Tuhan. Waktu kulihat video live streaming khotbah di gerejanya, tidak ada
Tidak ada sedikit pun disinggungnya tentang bapak. Sampaikan padahal bapaknya mati di kampung yang tidak bisa dia kunjungi, tidak bisa dia lihat. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita tahun 2020 ini begitu berat bagi kita. Mungkin ada target-target kita yang belum tercapai. Mungkin ada doa-doa kita yang belum terkabulkan. Tapi hari ini firman Tuhan, nak, belajar terima kenyataan walau sulit untuk dimengerti. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kenyataan. Itulah orang yang berbahagia. Banyak orang gak bisa bahagia karena sulit baginya, gak bisa terima kenyataan. Kenapa tetanggaku itu lebih kaya padahal sama-samanya kerjaan kami? Sulit menerima kenyataan. Gak bahagia dia, panas dia. Saya dulu waktu SD, SMP, saya sulit menerima kenyataan gigi saya ini. Boning. Asal orang ngomong boning, kayak tusuk. Asal aku jalan senyum-senyum orang, pasti gigiku ini yang diketawainya. Sulit bagiku terima kenyataan. Paling pala aku kalau disuruh foto. Udahlah, asal udah foto udah sulit kurasa ngatur dong. Dan yang paling sedih aku melihat hasil foto selalu jelek. Sulit bagiku menerima kenyataan. Kulihat orang senyum, kupikir gigiku yang diseminya. Mana sempat orang nyenyumi gigi kita. Tapi itulah kalau sulit menerima kenyataan. Satu kali aku dengar firman Tuhan, Tuhan jamah aku, nakku, engkau berharga, engkau mulia karena aku mengasihi engkau. Engkau berharga bukan karena penampilan, engkau berharga karena aku sudah mati buat kau. Wah, aku dipulihkan. Apakah waktu aku terima firman Tuhan itu tiba-tiba gigiku tuit ke dalam gitu? Tidak, tetap sama, keluar juga. Tapi di sini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Aku belajar berani menerima kenyataan walau sulit untuk kuterima. Sejak itu aku udah pulih, mau foto senyum aja. Senyum, waktu lihat hasil foto udah senang aku. Gak peduli lagi. Dulu aku paling malas diajak foto, sekarang paling pantang lihat kamera. Langsung foto. Kenapa? Karena aku belajar menerima kenyataan. Jadi belajar terima kenyataan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak seputih orang lain. Mungkin kita tidak setinggi orang lain. Atau mungkin kita tidak sekaya orang lain. Atau mungkin kita merasa, aku begini-begini, tidak masalah. Belajar menerima kenyataan sekalipun itu sulit dimengerti. Ada teman saya, dia orang kaya, bisnismen. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan. Banyak hartanya. Satu kali habis semua. Mati anaknya 10-nya. Habis hartanya. Bisnisnya hancur. Tak kamu kenal juga temanku itu namanya Ayub. Habis semua. Ayub ini dia orang yang bisa menerima kenyataan walau sulit untuk dimengerti. Waktu dia lihat semua pegawainya lapor, mati Tuhan, habis Tuhan. Sampai istrinya bilang, istrinya gak bisa terima kenyataan. Ayub kan masih bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Datang istrinya gak bisa terima keadaan. Gimana ya Tuhan kita itu? Gimana ya Tuhanmu itu? Ayub. Kau lihat habis semua anak kita, habis bisnis, hancur semua perusahaan kita. Kau pun kena penyakit. Gimana Tuhanmu itu? Kutuki saja Tuhanmu itu sudah mati kau, kata istrinya. Dia gak bisa terima kenyataan. Sampai kata suaminya, Mama jangan kamu gitu. Masa kamu cuma mau terima yang baik saja daripada Tuhan, katanya. Jadi orang yang bisa menerima kenyataan itu, dia siap menerima hal yang baik, dia siap juga menerima hal yang tidak baik. Istri Ayub, Mama, sabar, Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik. Belajar terima keadaan. Bilang kiri kanan, belajar menerima keadaan. Mungkin istrinya Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mungkin Ayub bilang, ada waktunya menanam, ada waktunya menuai, ada waktunya untung, ada waktunya membiarkan rugi mama. Sabarkan mama. Semua indah pada waktu. Nah, jadi Ayub, dia akhirnya hidupnya diberkati Tuhan karena dia bisa menerima keadaan walau sulit untuk dimengerti. Saya nggak tahu apa keadaan lu yang sulit mungkin kamu mengerti. Terima saja keadaan itu. Maka kita akan terus bergerak. Saya selalu percaya tidak ada satu perkara pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Yusuf sehingga dia bisa terus mengalami perubahan. Matius pasal 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf lagi panas-panasnya ini. Gimana dia berencana meninggalkan Maria. Aku tinggalkanlah ini, udahlah, hilanglah semua harapanku, mimpi-mimpiku. Waktu dia lagi panas mungkin dia kecapekan lalu dia tidur. Malaikat Tuhan ngomong sama dia, ambil Maria karena yang dikandungnya dari Roh Kudus. Waktu Yusuf bangun, dia nggak bilang, mimpiku nggak betul itu, sesat itu, ku tinggalkannya tetap Maria. Lalu dia susun bajunya, kopernya, dia pergi. Tidak itu yang dilakukan Yusuf. Tapi yang dilakukan Yusuf, sesudah dia bangun dari tidurnya, dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Itu yang membuat Yusuf bisa berubah. Kita belajar sama seperti Yusuf. Dia punya hati yang lemah lembut. Hati yang gampang dibentuk. Dia sangkal egonya demi kepentingan Tuhan. Akhirnya dia ikut apa kata firman Tuhan. Ketaatan itu adalah bukti rasa hormat. Waktu Yusuf taat kepada malaikat Tuhan, itu artinya dia sama hormat sama Tuhan. Kalau ada anak-anak kita katanya, aku hormat sama orang tua tapi gak taat dia, itu bukan hormat. Jadi bukti kita hormat kepada Tuhan, kita akan taat kepada Tuhan. Jadi belajar taat kepada firman Tuhan sekalipun sulit untuk dimengerti. Sulit bagi Yusuf untuk mengerti, menerima Maria itu. Apalagi pada zaman itu kalau ketahuan ada laki-laki perempuan berzinah di luar nikah, bisa dirajam pakai batu. Sulit bagi Yusuf. Gimana lah nanti ku bawa Maria, nanti nampak orang besar perutnya, mungkin kami akan dilempar pakai batu. Sulit, tapi dia taat kepada malaikat Tuhan. Jadi apa yang kita putuskan hari ini, itu akan menentukan masa depan kita. Saya mau bilang begini, keadaan kita sekarang itu ditentukan keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Apa yang kamu putuskan di masa lalu, itu akan berdampak sekarang. Sama, apa yang kamu putuskan hari ini, keputusan-keputusan pilihan-pilihan itu akan juga menentukan masa depan berikutnya. Jadi belajar taat kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Orang yang gak taat kepada firman Tuhan, hidupnya akan sulit. Makin sulit. Adam, satu kali Tuhan taruh dia di Taman Eden. Di Taman Eden itu gak ada kekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Mau buah apa ada, mau apa ada. Dia hidup berdampingan dengan binatang-binatang. Dengan harimau, singa, dia tentram.
Tapi satu kali dia makan buah larangan, akhirnya dia harus keluar dari Taman Eden. Waktu dia keluar dari Taman Eden, dia kehilangan segalanya. Dia nggak ada lagi makan apa yang bisa dimakan seenak di Taman Eden. Mungkin sampai keluar di Taman Eden mereka udah tahu malu. Ih malu, dulu di Taman Eden nggak ada tahu malu. Mungkin waktu mereka keluar dari Taman Eden mereka digigit nyamuk. Dulu di Taman Eden nyamuk pun berdampingan sama mereka. Keluar dari Taman Eden waktu mereka nggak taat, udah ciger. Aduh, si Hawa pun mungkin, kenapa kamu dek? Masuk angin kurasa ini. Udah tahu dia masuk angin setelah keluar dari Taman Eden. Udah tahu sakit penyakit, udah tahu kesakitan. Itu kalau nggak taat. Simpson juga manusia yang terkuat. Kalau bisa dibilang dalam sejarah Simpson termasuk manusia yang terkuat. Tapi waktu dia nggak taat, dia berzina, dia hidup dengan wanita yang nggak takut akan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Matanya dicongkel, yang tadinya gampang baginya menghancurkan orang Filistin. Waktu orang Filistin serang dia tenang saja. Dipukuli pun dia kayak diurut rasanya ya. Kurang kuat, kurang banyak kalian, kurang banyak. Karena rantai saja dilepaskannya. Tapi satu kali waktu dia nggak taat, matanya dicongkel, dia nyorong gilingan itu. Orang pun menertawakan dia, udah jadi badut. Dan akhirnya dia mati bersama dengan musuh. Daud, orang yang intim sekali dengan Tuhan. Setiap pagi dia ambil kecapinya, aku hendak membangunkan fajar. Dia nyanyi menyembah Tuhan. Satu kali dia nggak taat, dia lihat istri orang mandi, dia berzinah. Dan akhirnya sejak itu kerajaannya berubah. Dulunya Daud itu dikenal orang yang suka mengejar-ngejar musuh. Gak pernah dia yang dikejar musuh. Dia yang selalu mengejar musuh. Tapi waktu dia gak taat, sekarang dia yang dikejar oleh anaknya. Dulu dia tidur sama istri orang, sekarang anaknya tidur sama istrinya sendiri. Dulu dia suka menolong orang, sekarang dia yang minta pertolongan sama orang untuk berperang. Itulah Daud. Jadi belajar taat. Kalau kita nggak taat, hidup ini akan jadi berat. Kami punya kesaksian. Kami disugihin karena lagi bangun gereja. Saya bilang habis kita kebaktian, ada satu jemaat yang pegang. Siapa yang mau ngasih seberapa yang ada, kasih untuk pembangunan. Jadi setiap hari Minggu ada jemaat habis kebaktian kasih, ini pembangunanku ditulis, ini pembangunanku ditulis. Di akhir tahun ini Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan ngomong gini, belajar ajar anakmu, jemaatmu di Sugihan untuk memberi seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Memberi tangan kanan, tangan kiri nggak lihat. Kalau selama ini kan kasih, tulis, dicatat, lalu bendahara store kepada saya nama-namanya. Wah ini om yang memberi, saya bisa baca, oh ini kasih segini, ini kasih segini. Lalu tahun ini Tuhan ngomong begitu, nanti mulai tahun depan tidak ada lagi catat-catat. Suruh saja jemaat yang mau ngasih, taruh, ada kotak kami di situ, taruh di dalam. Kalau dia ada berkat besar, kasih besar. Kalau kecil, kecil. Kalau nggak ada berkat juga nggak apa-apa. Jadi jangan paksa, ajar jemaat Tuhan memberi tanpa ada yang tahu. Satu sisi di dalam pemikiran saya sebagai manusia, saya berpikir, aduh, dicatat aja selama ini biasa-biasa. Nanti kalau nggak dicatat mungkin mereka nggak mau memberi. Atau nanti pembangunan itu kurang. Itu pikiran saya. Untuk taat kepada firman Tuhan, ajar itu berat bagi saya, gembala. Tapi saya mau belajar taat. Saya selalu berpikir ini pembangunan rumah Tuhan, bukan pembangunan gerejaku. Kalau Tuhan mau berkati, gampang bagi Tuhan memberkati. Kalau Tuhan mau memberkati dari jemaat, Tuhan berkati lewat keuangan. Kalau enggak juga, selama ini juga banyak orang-orang yang enggak kita kenal juga membantu pekerjaan Tuhan. Pas ibadah di sana,
Saya bilang mulai nanti tahun depan, minggu depan, tidak ada lagi dikutip-kutip, tidak ada lagi memberi. Kalau kamu memberi, taruh di depan kota itu. Jemaat juga gini semua. Saya tahu dalam pikiran mereka, aduh gini aja kita masih kurang-kurang pembangunan. Kok gini keputusan om ini? Mungkin begitu dalam pikiran mereka. Saya bilang begitu. Jadi sejak tadi kami tidak lagi kutip-kutip, siapa yang mau masuk, masukkan di kota. Yang nggak ada berkat juga nggak apa-apa. Pokoknya memberi dan tidak ada tahu siapa yang memberi banyak, siapa yang memberi sedikit. Yang penting di total berapa jumlahnya. Dan saudara tahu waktu saya taat kepada firman Tuhan, mengambil keputusan itu. Pas masuk tahun baru, yang kirim SMS, WA, selamat tahun baru, Tuhan memberkati, gini, panjang isinya. Yang di bawah itu yang paling mengena, Bang, ada sedikit berkat Tuhan. Lalu di paling mengena lagi, ditransfer lagi, bukti transfer. Wah, dia kirim 6 juta. Dia bilang, Bang, ini untuk pembangunan gereja Tuhan di Sugihan. Dia dari Jakarta sana. Saya mau bilang seperti yang saya bilang, nggak ada yang tahu kami sedang membangun gereja, nggak kami ceritakan sama siapa-siapa, paling di sini aja kita, karena kalau nggak cerita pun kami tahunya kalian kami sedang mau, nggak ada saya cerita, nggak ada saya posting, tapi berkat Tuhan itu selalu caranya begitu. Artinya kalau Tuhan mau menolong kita, gampang. Kalau enggak dari jemaat, dari orang luar. Sama dalam hidup lu. Kalau Tuhan memberkati kamu, gampang. Kalau enggak dari cabai, bisa dari tomat. Kalau enggak dari tomat, bisa dari orang lain. Bisa dari orang mampa-mampa. Bisa dari siapa saja. Cara Tuhan kan luar biasa. Jadi belajar taat. Bilang kiri kanan, belajar taat. Hidup ini sudah susah, jangan ditambah susah kalau kita nggak taat firman Tuhan. Bapak-bapak, jangan lagi tambah susah hidup ini, belajar taat. Jangan lagi tambah pula perempuan-perempuan lain. Jadi susah hidup kita. Ada yang nelpon ke handphone kita, jantungan kita, lakarit mama Anwar. Ibu-ibu juga belajar taat, jangan suka simpan-simpan uang di laci. Suami nu nggak tahu, kamu simpan di lemari. Suami nu ngambil baju di lemari pun jantungan kamu andiko. Nah sekali, andiko kumat jantungmu. Tulus saja, taat saja firman Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan. Di sana berkat-berkat Tuhan akan Tuhan perintahkan. Jadi untuk kita berubah, yang pertama belajar terima keadaan. Yang kedua itu kita harus belajar taat. Apa kata firman Tuhan? Taat. Taat. Maka Tuhan akan menolong kita. Yang terakhir, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang ketiga, kalau kita mau terus mengalami perubahan, belajar lahirkan sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Mungkin itu karunia, mungkin itu talenta, mungkin itu pemikiran, agenda-agenda, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita mau terus mengalami perubahan, belajar lahirkan itu. Ada begitu banyak talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita perlu lahirkan. Dan biasanya kalau melahirkan itu enggak enak. Walaupun banyak orang sekarang, enak kalian zaman sekarang, zaman kami dulu mana ada operasi-operasi, enak kalian melahirkan. Operasi pun enggak enaknya. Sakit. Namanya melahirkan, mau normal, mau operasi, semua sakit. Sama waktu kita mau melahirkan karunia, melahirkan talenta, melahirkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, itu tidak gampang. Waktu kita mau melahirkan kasih yang sudah ada kita kandung dalam hidup kita, itu enggak gampang. Apalagi kita lagi kekurangan, kasih berat. Untuk menguasai diri, mengeluarkan buah penguasaan diri. Waktu kita lihat orang yang menjengkelkan kita, berat. Sama kayak ibu-ibu waktu melahirkan, butuh mungkin keringat.
Aduh sakit. Sama dengan kita, sakit waktu kita mau melahirkan hal-hal yang baru. Tapi apapun ceritanya, kalau kita mau memasuki tahun yang baru, kita harus masuk dengan hidup yang baru. Firman Tuhan bilang, anggur yang baru harus masuk ke dalam kirbat yang baru. Kirbat itu adalah satu tempat anggur yang terbuat dari kulit binatang. Kalau kirbat itu, kulit binatang itu dijahit lalu itu bisa jadi tempat anggur. Kalau kirbat itu sudah lama, dia akan mengeras. Tapi kalau kirbat itu baru, dia kayak kulit, lembut, fleksibel kayak karet. Bisa ngembang, bisa nipis, bisa ngembang, bisa ngecil. Jadi kalau ada anggur yang baru diisi ke dalam kirbat yang sudah lama, artinya yang sudah mengeras, anggur itu kan punya gas. Dia bisa mengembang. Kalau ini kirbat lama, dia pasti akan koyak. Koyak. Tadi kalau anggur baru masuk dalam kirbat baru, dia akan menyesuaikan. Kalau gasnya keluar, kirbatnya akan kempis, kembang, bisa. Kalau kirbat baru. Tapi kalau kirbat lama dimasukkan, mengembang gas yang anggur yang baru itu koyak. Sia-sia anggur yang kita taruh di dalam. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Kita mau masuk ke dalam tahun yang baru, kita harus masuk dengan hati yang baru. Dengan sifat yang baru. Kalau enggak, sia-sia. Kalau kamu masuk tahun baru dengan kirbat yang lama, dengan anggur yang lama, dengan kepahitan, dendam, kamu masuk tahun baru, koyak, enggak diberkati. Kamu masuk di tahun yang baru masih dendam, masih dengan hati yang lama, sia-sia tahun baru ini. Harus kita masuk tahun baru dengan anggur yang baru, dengan kirbat yang baru, dengan hati yang baru. Maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan itu terus tertampung di dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanan, hati yang baru. Jadi belajar memiliki hati yang baru. Kalau ada ibu-ibu yang sudah mengandung dan dia nggak mau melahirkan anak itu, bisa terjadi kemungkinan anak itu akan mati. Bisa terjadi kalau dipaksa mamanya juga akan mati. Bisa jadi juga dua-duanya mati. Artinya kalau ada yang sudah dikandung, itu harus dilahirkan. Kalau nggak dilahirkan dia akan mati, mungkin dia akan busuk. Dan dia akan berbau. Sama dengan hidup kita, kalau udah Tuhan taruh potensi-potensi, harus dilahirkan. Kalau enggak, itu justru akan bau dalam hidup kita. Justru akan menggerogoti hidup kita. Membuat hidup kita enggak maksimal. Jadi apa yang Tuhan taruh dalam potensi kita, potensi dalam hidup kita, lahirkan itu. Lahirkan. Supaya itu bisa menghasilkan hal-hal yang baru, perubahan yang baru. Jadi sekali lagi kita harus belajar sama seperti orang-orang yang punya perusahaan. Dia selalu membuat sesuatu inovasi yang lebih baik. Dia buat sesuatu yang lebih bagus. Ingat kalau di zaman saya dulu handphone yang paling canggih itu Nokia. Belum ada layar-layar sentuh kayak gini. Pokoknya asal udah handphone kita Nokia, udahlah mantap itu. Lalu datang Sony Ericsson mulai menyaingi Nokia. Nokia dulu masih tit-tit tit-tit. Ya itu nada dering handphone saya. Datang Sony Ericsson, dia saingi dengan monoponik. Tut lebih bagus suaranya. Lalu dia saingi lagi dengan MP3 nada deringnya. Wah, mulai ada lagu waktu nada dering handphone kita, lagu yang keluar bukan lagi titit-titit, lagu Oh Sepia, malam ini ku takkan pulang. Itu zaman-zaman saya. Udah senang kali kita asal ada nada dering itu. Semua terus berlomba-lomba bergerak. Tiba waktu orang ini kejar-kejaran kayak Sinabung Jaya sama Sutra, masuklah BlackBerry. Dihancurkannya semua. Dia buat satu Messenger BlackBerry, pokoknya sesama BlackBerry kirim pesan gratis, nggak bayar. Udah turunlah orang ini.
BlackBerry terus mengembangkan. Akhirnya mulai masuklah Samsung. Wah, buat fitur-fitur yang baru. Mulai buat touchscreen, mulai buat Android, dibuat lagi BlackBerry-nya ada di dalam. BlackBerry mulai dikurangi. Semua berlomba-lomba. Masuk lagi Oppo, masuk lagi Apple, iPhone, semua berlomba-lomba. Nokia, dia nggak mau berlomba, dia nggak mau berubah. Akhirnya Nokia lenyap. BlackBerry juga sama. Di mana sekarang BlackBerry? Gak ada lagi. Gak mau bergerak, gak mau berubah. Ah udahlah, karena kita habis. Yang gak mau berubah, semua akan tergilas. Bilang kiri kanan, kalau kamu gak mau berubah, kamu akan tergilas. Semua kita harus berubah. Semua kita harus upgrade diri. Apalagi zaman sekarang anak sekolah pun udah online semua. Gak lagi ada alasan anak sekolah, aku gak mau, aku gak tahu, aku mau sekolah saja. Aku gak mau, gak tahu aku internet, gak tahu aku handphone katanya. Tinggal, gak ada sekolah yang mau menerima kita sekarang. Pokoknya kalau sekolah di sekolah online. Sekarang juga mungkin sebentar lagi gak perlu lagi kamu datang ke sekolah, bayar uang sekolah, ini uang sekolahku ibu. Mungkin sekarang sistem transfer dari handphone. Kalau kamu orang tua, ya aku gak ngerti aku itu belakut dah. Jangan kamu sekolah di sini ibu. Semua akan tergilas kalau kita gak mau belajar mengupgrade diri. Itu tadi yang saya bilang, jangan lawan arus, tapi jangan juga ikuti arus, tapi berselancarlah di atas arus. Jadi apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan. Mungkin sebentar lagi, gak zaman lagi. Gimana anakku sekolah dulu tadi? Anak kita langsung, mama lihat aja CCTV sekolahku. Dari handphone lihat CCTV. Oh tadi anakku main-main begini. Gimana nilai indukku? Mama lihat aja di website sekolah kami nilaiku. Ini nomor indukku. Tinggal tekan keluar. Kalau kita bilang aku gak ngerti. Tergilas kita. Makanya harus belajar. Kita udah punya aplikasi gereja ya. Nah, mungkin sebentar lagi udah gak ada lagi pengumuman. Semua di aplikasi gereja. Kalau saudara gak sempat ibadah, di aplikasi gereja kita sudah bisa lihat rekaman ibadah kita. Kita sudah bisa lihat pengumuman-pengumuman. Kita bisa lihat siapa yang ulang tahun di gereja kita. Nah, semua ini kita harus, itu yang saya bilang, ayolah. Kalau ada teknologi, kita berselancar di atas teknologi itu. Berubah sakit. Melahirkan sakit. Tapi waktu melahirkan itu sakit. Waktu lahir anak kita, apa yang terjadi? Wah kita suka cita. Walaupun waktu kita mau melahirkan itu, dalam hati kita aku gak mau lagi kapan pun punya anak. Kita pikir, tahu-tahu waktu lahir tambah lagi adek ya, tambah lagi. Karena ada sukacita yang tersendiri yang kita bisa lihat waktu ada anak yang lahir. Bilang kiri kanan, ada sukacita waktu kita mau berubah. Jadi waktu walaupun sakit berubah. Apa yang saudara bisa lahirkan. Jadi 3 hal yang hari ini kita belajar. Belajar menerima keadaan sesulit apapun itu. Walaupun sulit dimengerti, belajar terima keadaan kita. Yang kedua, belajar taat senantiasa kepada firman Tuhan. Saya gak tahu apa hari ini antara melakukan firman Tuhan berat kamu rasa, taat saja. Kalau waktu kamu taat, sekali lagi seperti khotbah minggu lalu, waktu kita taat, tetap ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Yang ketiga, jangan tahan untuk melahirkan hal-hal yang baru dari hidup kita. Apa itu? Saya gak tahu apa potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Lahirkan itu. Berbuat apa saja. Maka kita akan melihat bagaimana banyak perubahan-perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita, termasuk juga dalam hidup orang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.